Jadi cerita kalau kebutuhannya mulai cerita banyak catatan tentang Tangerang secara tertulis itu di fase ketika Batavia memproklamirkan diri sebagai kerajaan Batavia. Itu di tahun 1703 mulai ini. Tanahnya dikontrak oleh Tan Partikelir Tangerang, tanah milik Kesultanan Banten tapi dikontrak oleh perusahaan swasta Batavia. Oh, gitu. Makanya sampai tahun 80-90-an sebagian masyarakat Tangerang kayak Balaraja, Kresek, Kerunju, Mauk, pesisir-pesisir ini itu akte kelahirannya banyak dibikinnya di Kabupaten Serang. Oh gitu Pak. Walaupun orang Tangerang dan sampai hari ini pun sebagian masyarakatnya yang kesepuhannya masih menganggapnya seperti itu gitu. Masih tanahnya memang milik Batavia. Batavia. Gitu. Tapi warganya orang Banten. Berarti ya sejarahnya Tangerang itu tidak akan lepas dari Banten. Nah. Dari Kesultanan Banten. Nah, di masa apalagi sebelumnya di masa zaman-zaman Sultan Abdul Mafahir itu kan benteng penjagaan terluar ketika ada Batavia. Teluk Sunda Kelapa itu. Karena posisinya teluk itu, Betawi itu kan bagian dari Kesultanan Banten awalnya. Cornelis de Houtman itu ngontrak di teluk di teluk Batavia ini, di Sunda Kelapa ini. Ngontrak minta izin untuk mendapatkan satu tempat untuk membangun gudang sekaligus tempat tinggal. Kemudian karena memang zaman itu dimanapun pasti akan membuat pergudangan termasuk juga persenjataan dan dilindungi militer, sehingga dibuat. Tapi lambat laun dia menguasai wilayah, menguasai pelabuhan, mencari sesuatu segala macam. Hingga peristiwa konflik besar itu di fase Agung Tirtayasa dan Sultan Haji sengaja disulut bagaimana caranya Kesultanan Banten runtuh, karena Kesultanan Banten menguasai jalur perdagangan laut ke Nusantara. Nah, itulah kemudian menjadi cikal bakal Tangerang tanahnya dikontrak sebagai jaminan karena VOC sudah rugi, dipinjam oleh oleh Sultan Haji ini. Sehingga Sultan Haji kemudian ketika menjabat jadi sultan itu dikontrak seluruh Tangerang. Maka sampai Sultan Haji di tahun 1700-an itu masuklah ke wilayah Batavia. Wilayah Batavia itu dari Tangerang sampai ke Priangan. Maka di catatan-catatan sejarah catatan Priangan itu jelas. Nah, sementara Bogor bagian timur, Bogor Timur itu masih Banten. Lewiliang, yang Gunung Ukir Lor, Gunung Munara, terus stasiun Gunung Sindur. Yang stasiun yang Buntu. Di Bogor Timur ini bagian dari Banten, jalurnya beda gitu. Tapi Tangerang terus sampai ke Priangan itu masuk di Kesultanan Batavia. Jadi Bandung itu masuk Priangan itu semenjak dikenal banyak sumber Eropanya, itu semenjak bagian dari Kesultanan Batavia, Kerajaan Batavia dari tahun 1700 itu. Tapi makanya banyak tuh tugu-tugu ini yang mau keluar masuk ke Batavia itu harus ada paspornya. Ada paspornya, ada cap di Paningrat yang keluar masuk ke masyarakatnya. Nah, salah satu pintu masuknya di Karawaci. Oh begitu Pak. Gerbangnya di Karawaci. Ada gerbang yang keluar masuk capnya itu. Kalau sekarang mau paspor lah. Itu banyak tuh dokumen-dokumen itu. Nah, kalau sekarang masyarakat secara politik ingin memisahkan diri dari Provinsi Banten, karena memang melihat secara ekonomi Tangerang lebih maju. Nah, ketika perumahan itu ditinggalkan oleh penghuninya,
kemana? Dari mana pendapatan masyarakatnya? Bukan dari bandara, Bah. Hah? Bandara. Dari bandara kan bentar lagi pindah ke Jakarta. pusat pemerintahnya, pindah ke daerah. Ke Pindah IKN. IKN. Pusat pemerintahannya pindah ke sana, hanya tinggal pusat perekonomian, bisnis segala macamnya, dia akan Iya. mulai berkurang. Ketika Jakartanya melemah secara ekonomi, Tangerang juga akan terkena imbasnya. Hari ini Tangerang maju karena imbas dari Jakarta. sebagai penyangga. Bukan hanya Tangerang kan, Depok, Karawang, Bekasi. Bekasi. Gitu kan. Itu kan dampak ke Jabotabek. Jabotabek itu. Jadi hanya secara politis saja itu. Tapi juga ketika dulu Jawa Barat bagian Depok ini segala macam ingin memisahkan dari Jawa Barat, sampai hari ini pun Kalau Tangerang itu sama Jakarta itu apakah Tangerang itu orang-orang Jakarta yang tersisihkan menjadi ke Tangerang, apa asal muasal Jakarta itu orang-orang Tangerang? Tangerang itu migrasi, Tangerang Jakarta ya, migrasi dari orang-orang berbagai suku bangsa di Nusantara. Khususnya, makanya dulu ada namanya Master Cornelis Jakarta Pusat. Iya. Itu kan orang-orang Eropa. Orang-orang. Master Cornelis orang-orang Eropa. Kemudian yang disebut Betawi itulah Tangerang. Betawi Kalau Tangerang. dokumen itu yang disebut Betawi itu Tangerang. Oh, bukan Jakarta. Bukan Bukan Jakartanya. Jakarta. Mereka menyebutnya Master Cornelis, orang master. Ya. Jadi orang-orang pusat, gitu, orang-orang di masa kolonial, kan, orang-orang ini segala macam. Nah, sebagian orang-orangnya itu kan dipersiapkan. Kampung Arab di Tambur, terus di pesisir ini itu mulai dikirimkan dari Arab itu di tahun 1822 di Tambur terus. Nah, di Cina. Nah, Cina ini kan sebenarnya sebelum jauh dari masa kesultanan kan sudah beradaptasi. Nah, Cina itu terbagi. Nah, Cina yang tidak nurut kepada pemerintah Hindia Belanda tidaklah Cina Benteng Yang di Tangerang di itu. Tangerang. Tapi yang nurut jadi pejabat, jadi segala macam di sana. Oh. Cina Benteng ini sebenarnya bagus-bagus ininya. Cuman karena secara apa namanya? Politik Hindia Belanda menganggap ini merugikan. Makanya, Cina Benteng yang di Tangerang itu. Cina Benteng ini dianggap sebagai Cina keturunan yang sudah ratusan tahun. Gitu. Sehingga pemerintah Hindia Belanda hanya merawat itu Cina-Cina yang baru turun dari Tionghoa, dari Cina. Assalamualaikum. Cina Barat. Waalaikumsalam. Gabunglah. Nih, ngopi nih, enak kayak nih. itu si siapa Ko Hong Ho. Ko Hong Ho kemarin bilang bahwa Ngopi dok lah. Ngopi lah. Cina apa? Cina Serang malah lebih tua ketimbang Tangerang karena dilihat dari Cina yang ada di Kesultanan. Nah, menurut Abah itu gimana tuh pendapat itu? Nah, Cina di Jakarta itu di catatan Lim Laku. Lim Laku itu kalau sekarang mungkin setingkat Menteri Perencanaan Pembangunan. Itu di Kesultanan Banten. Namanya Lim Ngobrolin Laku. ini berarti ya. PU ini, PU zaman dulu ini benar. pengusaha sukses yang model Kesultanan. Iya. Namanya Lim Laku. Nah, Lim Laku ini yang ketika ketemu Cornelis Suharto, Cornelis Suharto itu beli rempah-rempah ke Lim Laku, dijual ke anak buahnya di Batavia, di Sunda Kelapa, ke anak buahnya Lim Laku. Sebenarnya Cornelis Suharto ini ketika datang ke Banten nggak bawa modal, pinjam barang dari anak buahnya Lim Laku di Banten, dibawa ke Sunda Kelapa, dijual ke anak buahnya Lim Laku. Punya keuntungan tuh. Muter-muter aja. Harusnya pinter. Bayar Iya juga dong otaknya, Bang. apa namanya tidak modalnya tidak dibalik hanya modalnya dibalikin ke Banten. Sementara keuntungannya nggak dibagi. Nah, itu Cornelis Besero sebagai asistennya Cornelis Hoffman protes. Kenapa gitu?
Itu di catatan Cornelis Besoro gitu. Tentang cerita Lim Laku ini. Yang apa namanya tentang ekonomi perdagangan. Seru nih ceritanya. Beli ngerokok lah. Enggak. Di periode-periode berikutnya, apa namanya tokoh Cina ini merasa dirugikan lah oleh kedatangan bangsa Eropa. Khususnya karena sebelumnya bangsa Eropa ini kan yang sudah masuk berdagang di Banten sampai ke Sunda Kelapa itu kan Portugis. Nah, ketika Belanda datang itu ngacak-ngacak pasar. Di samping ngacak-ngacak pasar, ngacak-ngacak dagang, ngacak-ngacak harga, mereka nggak punya modal, nggak punya uang, tapi berusaha mengambil keuntungan yang sebesar-besar. Jualan acak-acakan. Jualan abang. Parah loh. Kalau sekarang menjualan abang modal cangkem. Itu sama calo kasarnya mah. Ya. Mang, sama kayak Sri Do jualannya cak-cakan be. Ngomong be. Dok, coba geser sini, no. Wih. Nah, Maka, gitu. termasuk Cina Benteng. Itu kan Cina yang sepuh ya. Nah, di dokumen sampai tahun 1890 itu setiap musim panen buruh dari Cina itu selalu didatangkan. Minimal yang datang ke Banten itu minimal sekitar 15.000. Banyak Jadi dari dulu ya. Dari dulu Itu banyak yang turun. Makanya kalau kita pernah melihat film Krakatau, Oh ya, yang meletusnya film- Krakatau ya. Letusan Krakatau, itu kan buruh dari Cina, orang-orang Cina gitu kan. Yang dari Batavia akan dikirim ke Iya. Lampung, yang selamat di kapal. Ketika proses mendaratan dari Anyer, penyeberangan dari Anyer, mau ke Lampung. Berarti judulnya mah dulu mah Indonesia makmur ya. Apa buruhnya aja dari luar. Kalau sekarang kan kita yang dari keluar. Makan paku. Kalau hitungan buruh sampai hari ini pun sebenarnya dari luar Banyak ya, dari banyak luar ya. banyak. Jadi bukan dari sekarang aja ribut-ributnya bahwa pegawai Cina udah lama datang. berarti emang ya. Berarti udah lama. Ya semua buruh pabrik gula dari Cina semua. Iya. Sampai saya menemukan satu tradisi, padahal mau nggak ada Cinanya, Oh gitu. di Keragilan itu ada tumpeng tapi terbuat dari gula, dari gula pasir. Iya. Itu Bisa ya? tradisi Cina. Bisa ya? Itu diapain dulu biar nempel? Hah? Kan kalau gula kan itu ibaratnya kayak pasir, brut gitu, brut. Kan dari gula itu masukin ke kukusan, kasih daun pisang, timpa ininya nanti kan kukus sendiri. Oh gitu, iya iya. Makanya wilayah Ciruas dan sekitarnya itu ada gulali. Kalau kata orang Sarangnya gula palu. Gula palu. Wis laku saiki mah. Masih. Di kampung-kampung wis laku. Iya. Kan produksinya orang-orang sini semua, orang-orang barat nggak ada yang bisa. Gulali. Gitu. Tradisi Tionghoanya lebih kuat. Yang Wah. tertinggal legasi. Orang Rambut Tangerang nenek. tuh lo tuh gaya tuh. Kayak apa nyemang Gaya gaya? pengen merdeka segala dari provinsi Banten itu. Ya, Pugu sejarahnya masih sinkron. Iya, gimana itu? Apa kalau bahasanya Abah tadi yang penutup itu? Hananguni Hanamangke. Tuh. Apa tuh? Itu bahasa Korea itu. Hanamuni Hanamangke, tahanamuni Hananguni kan. Wih. Di Coba Kalimantan apa ulangi. ini? Coba ulangi. Hananguni Hanamangke, tan Hananguni tan Hanamangke. Tan Ada Hanamuni, Tan dahulu, ada Hanamangke. sekarang. Tak ada dahulu, mungkin tak ada sekarang. Ya, intinya Jadi tidak boleh keberadaan melupakan hari sejarah. ini, keberadaan hari ini karena ada masa lalu. Selalu. Kebesaran masa hari ini karena ada kebesaran masa lalu. Karena hidup kita itu seperti sebuah pohon. Ketika akarnya tergali dengan baik, terawat dengan baik, maka akan berkembang dan akan berbuah dengan baik. Tapi ketika akarnya diabaikan, maka atasnya pun akan terabaikan. Tan Hanamuni, Tan Hanamangke ya. Ada Itu ada bahasa dulu apa? pasti ada seorang. Bahasa Buhun. Sunda Buhun. Oh, Sunda Buhun. Tapi Sundanya nggak ada kata hana. Orang Jawa masih menggunakan kata hana. Hanyanya hilang jadi ana. Oh gitu. Tan Han.
Tuh Bogel kali mau apa tuh? Bah, kalau saya tuh masih story dulu, Bah. Gaya. Ngebahas Baduy, Bah, Lebak nih. Baduy. Ya, gaya. Habis Kan Seba orang Baduy nih, Bah. Habis nonton kemarin Mang orang Devi Seba orang Baduy. Lebak nih. Ya, saya itu sejarahnya Pucuk Umun, Bah. Yang dulu pernah tarung sama Sultan Hasanuddin, ya, Bah. Katanya sih sejarahnya emang mau datang lagi gitu, Bang, si Pucuk Umun itu. Nah, itu metafor. Jadi ungkapan itu bukan ungkapan histori dan bukan ungkapan peristiwa sejarah, tapi itu metafor. Yang disebut Pucuk Umun itu kan adalah pemimpin, pimpinan, makanya Prabu Pucuk Umun. Prabu. Nah, Pucuk Umun ini karena pemimpin kedatuan segala macam itu bernama Pucuk Umun. Pucuk itu adalah artinya atas, Umun itu pimpinan. Jadi ketika ungkapan itu muncul, bahkan bukan nama Pucuk Umun, dulu ada bahasanya Rawayan. Rawayan. Ya, bahasa nanti Rawayan akan menyerang Banten. Nah, sebenarnya bukan ungkapan itu baru muncul di abad ke-19. Ungkapan itu maksudnya orang-orang yang tidak berhubungan dan dirugikan oleh pemerintah, maka dia akan melakukan perlawanan. Dan itu terbukti hari ini. Omon-omon. Artinya posisinya terbukti hari ini gitu. Kalau dulu umur-umur sekarang omon-omon. Dari 2005 ke sini udah terbukti. Kayaknya kurang Artinya, ngopi nih. masyarakat yang tidak kebagian proyek pemerintah daerah protes, melakukan perlawanan, hantam ini, hantam itu. Jadi itu metafor sebenarnya, bukan berarti masyarakat Rawayan masyarakat Baduy. Karena makna konotasi itu yang disebut masyarakat Baduy itu orang gunung, orang pinggir gitu, orang gunung, bukan orang yang hidup di pemerintahan. Makanya di dalam dokumen-dokumen kuno disebut ada wong jero, orang dalam kota, ada orang di luar kota, Pinggiran gitu. di luar kota, bukan pinggiran, di luar kota, artinya posisi ada di pedalaman ini. Jadi itu hanya makna konotasi yang sebenarnya adalah orang yang diabaikan oleh pemerintah daerah, oleh pemerintah, bukan pemerintah daerah, oleh pemerintah, maka akan melakukan perlawanan. Betul. Sekarang jadinya omon-omon. Hanya kayak bikin kelompok LSM ini itu segala macam melakukan. Betul nggak? Kalau dulu umur-umur sekarang omon-omon. Jadi bukan story itu, Pak, ya. Bukan. Metafor doang gitu ya, Pak, ya. Ya banyak metafor di Banten itu yang saya punya babat Banten tebelnya segini nih. 844 halaman. Ketika diterjemahkan ada kurang lebih sekitar 700 halaman. Saya terjemahkan metafornya per kalimat itu sudah 4.000 halaman. Jadi satu kalimat itu terjemahkannya hampir 20 sampai 30 halaman ya. Maksudnya apa sih kata ini nih? Kok ternyata kalimat kata sastra zaman dulu itu bukan hanya sebatas kata, bukan hanya sebatas cerita, tapi juga sebatas gerak silat.